Berjumpa lagi dengan Mas Bin di Mana Angker. Ini saya kedatangan tamu ya, itu teman saya namanya Mas Aris lur. Nah ini kalau teman-teman belum lihat yang part ke-1, ini Mas Aris ini punya hobi yaitu naik gunung lur, atau hiking kayak gitu. Nah ini Mas Aris mau menceritakan ya kisah-kisah ya yang kemungkinan berkaitan dengan hal-hal mistis ya Mas Aris. Iya, iya Mas. Nah, kayak gitu. Monggo Mas Aris. Iya. Ya, di cerita apa yang kedua ini saya mau melanjutkan cerita beda gunung ini ya Mas. Beda gunung. Kalau tadi yang part pertama di Giyanti, di Giyanti Magelang. Kalau sing ini deket-deket sini Mas, deket Solo, cuma daerah Karanganyar. Daerah Karanganyar. Ini ya itu Mas, pas saya naik itu pas zaman corona itu loh Mas. Zaman COVID dulu. Zaman COVID itu berarti 2019-an. 1920 Mas. 1920 itu ya 4 tahun yang lalu lah Mas, 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Itu pas corona itu saya naik gunung, namanya itu sebenarnya namanya itu ada 2 versi Mas. Namanya itu ada 2 versi. Itu sebut nama gunungnya enggak apa-apa ya Mas. Gunungnya itu Gunung Jobo Larangan Mas. Jobo Larangan itu anu Mas, kalau orang-orang pasti tahu Gunung Lawu ya Mas ya. Gunung Lawu kan depannya itu ada Gunung Mongkrang Mas, yang sekarang tenar banget itu Mas ya. Nah yang saya daki itu gunung di belakangnya Mongkrang. Berarti selatannya Mongkrang. Nah itu namanya Gunung Jobo Larangan. Mungkin ya gunung itu ya nggak familiar banget Mas, jarang orang mendaki ke gunung situ. Saya mendaki gunung situ Mas. Jobo Larangan itu ketinggiannya nek diplang itu 2300 mdpl Mas. 2300. Kalau Gunung Lawu Mas? Gunung Lawu itu ya sekitar 3000-an Mas. 3000-an. Berarti masih di bawah itu. Nah, enggak, pertanyaan saya, kenapa Mas Aris milih mendaki di gunung apa tadi namanya? Jobo Larangan. Mau tantangan baru apa? Mau medan yang baru biar buat tantangan, petualangan apa? Nah itu juga bisa Mas, cuman pengalaman yang baru ya? Pengalaman baru, cuman ini Mas, pas saya naik kan pas COVID ya Mas. Pas COVID itu kan zaman-zamannya apa, isolasi atau apa itu Mas? Ya isolasi kan otomatis tempat wisata atau tempat pendakian kan lockdown semua lah ya. Lockdown itu kan pada ditutup Mas. Pada ditutup itu Mas. Pada ditutup kan ya saya bingung kalau mendaki gunung-gunung yang sudah tenar kan otomatis mungkin dilarang kan pada saat itu lockdown ya Mas ya. Nah saya memilih gunung yang emang jarang orang datang, mungkin masih gunung boleh yang terpencil ya. Itu yang jarang didatangi orang. Saya mencari di itu ya, saya nemu itu Gunung Jobo Larangan itu Mas. Gunung Jobo Larangan itu ini Mas, singkat cerita kan ya kayak biasa Mas, mendakikan itu ya saya siapkan keperluannya. Keperluannya apa-apa saya siapkan. Soalnya gunung apapun itu ya Mas, entah gunung kecil atau gunung ketinggian kecil atau ketinggian besar itu saya itu tidak menyepelekan. Tetap saya persiapkan, hati-hati ya Mas. Tetap saya persiapkan alat-alatnya. Itu saya berangkat dari Solo itu Mas, habis subuh tapi hari
Ya. Jam 5-an? Enggak mas, setengah 6 gitu. Setengah 6. Cuman saya harinya lupa mas, hari apa itu saya lupa. Pokoknya setengah 6 habis subuh mas. Saya berangkat itu dari Solo, nek perkiraan kan sampai Karanganyar kan ya paling lama 2 jam lah ya mas. Sampai Karanganyar itu ya mas 2 jam ya mas. Oh ya, itu vianya itu mas, vianya itu saya lewat jalur Karanganyar itu mas, Desa Jatiyoso mas. Lewat Desa Jatiyoso. Desa Jatiyoso. Itu perjalanan itu mas, agak lama mas, nggak sampai lebih dari 2 jam. Lebih dari 2 jam. Soalnya kan itu mas, saya mendengar berita di kota kota mau ke alun-alun Karanganyar itu mas, otomatis kalau ke daerah Karanganyar, Gunung Lawu itu kan lewati ke kota itu mas. Nah, saya dengar lewat kota itu mas, jalannya itu ditutup kan, lockdown dulu kan lockdown itu mas, lockdown. Tapi memang benar adanya mas, itu ditutup dari wilayah apa-apa tidak bisa lewat situ. Jadi Mas Aris cari jalan alternatif. Saya itu lewat cari dusun Jatiyoso. Jatiyoso itu nama base campnya mas. Oh, nama base campnya itu di dusun Jatiyoso. Saya itu cari mas, cari rute lain. Rute lain itu saya lewat itu mas. Mas Bin tahu daerah Waduk Lalung? Ya. Nah, itu Waduk Lalung itu saya ambil daerah situ. Ya, itu masuk gang mas. Soalnya kan ya kalau lewat kota kan sulit. Biasanya jalan alternatif ke itu Tangbangu gitu ya. Saya lewat jalur-jalur itu saya malah belum pernah lewat situ mas. Belum pernah soalnya kan sebenarnya kalau lewat kota lebih cepat mas. Kan itu pas lockdown itu cari-cari akal buat sampai ke daerah itu Lawu itu ya mas, Gunung Jabo Larangan itu. Lah itu tembusannya itu sampai itu mas, Matese, tahu Matese mas? Ya. Nah, Matese itu kan terus naik itu kan langsung ke itu mas, naik itu. Tapi sebelum sebelum sampai naik ke Pasar Tawangmong itu mas, sebelum itu saya ambil kanan ke arah Desa Jatiyoso itu mas. Ambil kanan ke arah Desa Jatiyoso itu ya, singkat cerita sudah sampailah ke Desa Jatiyoso itu aku emang mas agak siang, hampir jam 11-an lah mas. Soalnya itu mas lama di perjalanan, saya kan cari-cari itu hampir kesasar, sampai kesasar mas. Jadi lama banget saya di perjalanan mas. Mas Aris itu dari Solo sini sampai ke Karanganyar itu sendiri mas. Pada saat itu kan apa janjian dulu sama temen nanti ketemu di sana? Enggak janjian mas. Soalnya memang bener-bener berangkat sendiri mas? Berangkat sendiri mas dari Solo. Soalnya itu mas ya pas zaman COVID kan saya mengajak orang-orang terus ada kenapa-napa kan nanti saya disalahin mas. Jadi saya enggak mau ambil risiko, ya sendiri aja lah. Soalnya kan pada saat itu juga pekerjaan itu vakum 2 minggu mas. Vakum 2 minggu itu saya ya benar-benar bosen mas. Biasanya libur 2 minggu. Biasanya aktivitas kok enggak ada aktivitas, ya itu saran-saran itu cari-cari itu dapat mendaki gunung sing itu terpencil itu mas, Jabo Larangan itu. Tuh. Segala cerita sampai Jatiyoso itu ya sebelum zuhur lah mas. Sebelum zuhur entah jam 10 atau jam 11 aku lupa mas itu. Tapi tetap perjalanan itu terasa lama mas. Soalnya ya cari-cari jalur alternatif tadi ya malah lama ya. Yang bikin lama itu mas. Jalan-jalan desa itu dan muter-muter. Kadang saya lewat sini terus ditutup. Cari jalur lagi kan nggak bisa dilewati. Itu cari perjalanan jadi semakin panjang itu mas. Nah, itu sudah sampai dusun Jatiyoso itu ya mas ya. Sudah sampai base camp, saya sudah nemu base campnya di sini. Yang jaga itu ya masih muda ya mas, ya seumuran sama saya. Dia juga ya nyapa itu, mas kok tahu gunung ini? Iya, saya cari-cari itu dapat gunung ini mas, mau mendaki? Iya. Saya tanya gini, udah ada yang naik belum ya mas? Saya tanya gitu. Mas hari ini belum ada. Oh belum ada, ya udah istirahat dulu mas, dia bilang gitu. Iya, saya istirahat ya mas, sambil istirahat ya menenangkan badan sama biar enakan badannya dulu. Sambil sebelum naik itu saya makan dulu mas, makan
ya kebetulan di situ ada yang jual soto mas. Di base camp pertama tadi. Di bawahnya base camp itu ada yang jual soto. Saya itu makan di situ. Ya saya makan itu kok saya melihat ke arah jalur pendakian ke gunung itu kan agak mendung mas. Kan atau mau hujan gitu. Tapi saya pasti ada mungkin itu cuma mendung awan nanti angin paling ya itu gitu itu. Lalu habis makan itu langsung saya balik ke base camp, terus saya langsung itu simaksi itu pendakian itu sama orang itu. Dulu pendakiannya itu berapa ya mas? Ya murah juga mas dulu kan juga mas belum tenar gunung itu mas. 4 tahun yang lalu itu belum tenar, sampai sekarang pun masih jarang orang naik situ mas. Sampai sekarang saya cari-cari info itu masih jarang orang lewat situ. Nah itu tuh mas. Terus habis simaksi, terus saya diarahkan sama petugas yang jaga base camp itu tuh mas. Dia nyariin gini, mas saya antar dulu ke itu pintu gerbang naik motor, nanti mas lanjut lagi aja, nanti saya tinggal terus mas naik. Oh iya enggak apa-apa, saya manut aja gitu. Nah itu singkat cerita saya diantar naik motor ke sampai gerbang pendakian mas. Itu nyewa berarti mas? Motornya itu pakai motor saya mas. Pakai motor saya naik, ya perjalanan tidak lama, paling sekitar 10 menitan mas. 10 menit sampai, malah tidak sampai sih mas, tidak sampai 10 menit mas, udah sampai pintu pendakian itu. Terus saya saranin sama penjaganya tadi, nanti jalurnya ini mas, ngikutin jalan itu tadi, pelangnya udah lengkap semua, sudah dibuatkan dari dari base camp sudah lengkap. Oh iya, ada petunjuk jalannya di jalan-jalan selapa itu katanya sudah ada. Itu ya, terus itu orangnya turun, saya lanjut naik mas. Nah itu saya naiknya itu mas habis zuhur sekitar setengah satu siang. Itu mas, saya perkiraan kan itu gunungnya nggak tinggi ya mas ya, paling 2300 kan, paling perkiraan saya sekitar ya lah 3 jam lah mentok, 3 jam setengah lah gitu. Saya perkiraan gitu 3 jam sampai puncak. Jadi sampai puncak paling nggak belum gelap gitu ya mas, masih aman. Nanti sampai puncak paling agak sorean turun, terus perkiraan sampai base camp maghrib lagi gitu ya mas ya. Nah itu saya mulai perjalanan itu ya mas, ya biasa perjalanan itu bis yang itu melewati pohon-pohon ini, pohon pinus mas. Pohon pinus, bukan karet nih, pohon pinus, melewati pohon pinus. Terus akhirnya sampai pos 1 itu berapa jam ya mas, saya lupa mas, 1,5 jam atau 1 jam itu loh mas, sudah sampai pos 1. Pos 1 tadi diarahin dari petugas base camp tadi, katanya posnya ada 3 mas. Terus pos 3 puncak gitu. Jadi kurang 2 pos lagi. 2 pos lagi perkiraan saya itu. Sampai pos 1 ya otomatis saya istirahat di situ. Memang ada ini mas, ya kayak gazebo, cuman bawahnya masih tanah. Bawahnya masih tanah. Saya istirahat di situ ya sebentar, enggak lama. Terus habis itu saya lanjut lagi perjalanan, kan itu masih ya hampir menjelang sore ya mas, ya masih enggak apa-apa lah perjalanan. Cuman kan saya mau menuju ke pos 2 itu ya mas, itu jalannya agak rumput mas, jadi rumput tinggi itu. Terus ada pohon sing besar jatuh itu kan ngalangi jalan. Nah itu saya nerobos bawah itu. Terus singkat cerita sampai pos 2 itu saya itu udah feeling mas, sampai pos 2 kok mas sudah asar, sampai pos 2 itu sudah asar. Perkiraan saya mungkin sampai puncak mungkin jam 5 mungkin perkiraan itu ya mas ya itu. Nah sampai pos 2 itu asar, saya ya biasa mas, tetap itu sholat dulu asar. Ya untung saja di pos 2 itu ada sumber air. Benar mas, di antara pos-pos itu ya mas ya, gitu. Itu ada pemukiman rumah warga apa memang benar-benar di tengah hutan gitu? Pemukiman tidak ada mas. Kalau dari pos 1 ke pos 2 ya mas ya, itu sudah benar-benar mas,
hutan tapi belum terlalu rimbun. Tapi sing rimbun itu malah rumput sing tinggi-tinggi, lalang itu. Lalang hampir sama tinggi badan saya, hampir sama. Berarti memang jalannya itu memang jarang banget dilewati orang ya Mas. Dilewati. Tapi ya masih kelihatan lah sedikit-sedikit Mas itu. Itu di pos 2 itu saya sholat. Habis sholat saya lanjut lagi, nggak salah setengah 4 Mas, setengah 4 sore saya lanjut lagi. Nah jalannya itu Mas, lebar tapi kan banyak pepohonan itu. Nah ini bukan pinus Mas, pepohonan ya kas-kas hutan gitu loh Mas, kas-kas hutan itu beraneka ragam gitu. Tapi tinggi-tinggi Mas, tinggi-tinggi. Saya naik gitu. Nah di sini dari pos 2 ke pos 3 sepertinya lama Mas, kayak lama banget, kayak lama itu Mas. Jadi perkiraan Mas Haris itu kurang tepat. Perkiraan harusnya saya dari pos 2 tadi kan jam 3-an, jam 3 sore sampai ke pos yang terakhir, ke puncak pos 3 itu udah jam itu. Udah kemalaman. Enggak Mas, ke pos 3 perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu kayak lama itu Mas. Terasa lama lah. Ke pos 3 itu ya Mas ya, saya itu Mas, hampir maghrib kan perjalanan dari pos 2 ke pos 3 hampir 2 jam hampir 2 jam lebih sedikit mungkin. Nah saya itu sampai pos 3 sampai kok jalurnya kok panjang banget, saya dalam hati gitu Mas, kok panjang banget padahal gunungnya itu ketinggiannya 2300 gitu Mas, kok panjang banget itu. Lah sampai pos 3 ya Mas tadi ya, kan hampir mau maghrib. Saya itu Mas nunggu maghrib sekali ya, sholat maghrib. Nah saya itu bimbang pas itu Mas, habis sholat saya bimbang Mas, lanjut apa turun. Saya itu bimbang. Mas Haris lanjut, posisi Mas Haris berangkat itu sendiri lanjut Mas. Nanti di sana udah sampai gelap ya Mas ya, mungkin jam 7 jam 8 ya itu di sana. Terus mau ngapain kayak gitu kalau sendiri? Tanda resiko banget kayak gitu, terus mikir pengen turun lagi, ragu kayak gitu. Terus akhirnya itu ya saya pilih, bimbangnya gini Mas, saya turun atau naik ya. Saya itu bimbang gini, kalau turun kok eman-eman udah sampai sini, tapi kok naik kok sudah petang gitu loh, mau maghrib, resiko. Ya akhirnya saya putuskan untuk naik Mas. Tetap naik saya Mas, tetap naik. Ternyata itu dari pos 3 sampai ke puncak itu Mas, jalurnya itu sudah mulai menanjaknya itu pol Mas. Wah saya terkuras di situ Mas, kemiringannya gitu. Terkuras di situ ya, pol tapi enggak pol banget ya, saya hampir terkuras di situ. Saya naik kan udah dari pos 3 tadi udah petang ya Mas. Saya di jalur itu kena malam lah istilahnya, mau kena malam. Nah saya kaget Mas, habis naik kok ada kayak ya tempat datar, ketemu tempat datar. Saya kaget, kok ada tempat datar tapi kok di atas masih ada nanjak lagi, atau ini puncak atau puncaknya masih di atas lagi itu Mas. Nah ternyata yang di ini nggak tahu apa ya Mas ya cuma buat istirahat atau apa nggak tahu ya. Jadi satu sing di tempat latar itu saya istirahat sebentar. Itu jam berapa ya Mas ya? Jam 7 malam Mas. Jam 7 malam istirahat di situ. Terus lanjut lagi saya naik lagi. Ataupun puncaknya masih di sana ya gitu. So naik lagi lah itu Mas, saya sing dari tempat latar itu tadi di atas pos 3 tadi. Wah itu jalur Mas ndekek sekali. Semakin menanjak. Wah sampai di situ saya hampir nyerah Mas. 20-an ya mungkin ya Mas kemiringannya. Sampai hampir nyerah Mas. Soalnya itu apa itu jalur udah nanjak, petang. Saya ndak ketemu orang sama sekali Mas. Sama sekali ndak ketemu orang Mas. Saya bener-bener mendaki sendiri pas itu Mas. Apa tuh? Kodok ya Mas ya? Iya. Gak apa-apa. Ya ya Mas ya, mendaki sendiri itu ya Mas. Itu ya singkat cerita lagi, ya saya tetap ya pantang menyerah Mas. Pokoknya saya harus sampai puncak,
harus puncak ya, tapi jalan saya pelan-pelan. Sering istirahatnya di situ mas. Pas mau ke puncak, lah alhasil itu saya naik ada tempat leter. Wah alhamdulillah sudah puncak gitu. Tapi kan puncaknya ternyata saya jalan itu ya masih 5 menit lagi sampai puncak. Cuman dari leter ke puncak itu jalurnya sudah enak, sudah agak landai. Dari itu saya jalan 5 menit sudah ada tulisan puncak Jobo Larangan. Bukan dia mas, sing ternyata sing tak daki itu ternyata tulisannya Jobo Larangan itu anu mas, diganti ternyata. Udah diganti. Nama puncaknya diganti. Nama puncaknya diganti kan. Nah, saya lihat info kan namanya emang Jobo Larangan. Lah dari anu itu puncaknya diganti itu namanya jadi Jokolangan mas. Jokolangan, bukan Jobo Larangan, Jokolangan. Tapi kan sebenarnya namanya aslinya Jobo Larangan. Tapi nek mungkin dari sing Karanganyar sini sing Jatisoho tadi diganti Jokolangan gitu, mungkin loh. Tapi ya untuk apa saya nggak tahu ya mas ya itu. Tapi tetap ketinggiannya 2.300, benar 2.300 lah kan sudah itu mas. Wah sudah ayam sudah sampai puncak. Tapi sampai puncak itu habis isak mas, setengah 8 itu ya biasa saya istirahat dulu. Saya tengok kiri kanan nggak ada orang. Pas itu capek-capek lalu saya segera nih mas buka tas saya, terus saya bangun tenda. Bangun tenda itu sendiri mas, sendiri itu ribet mas. Bangun tenda sendiri itu sulit. Biasanya sama teman-teman kan 15 sampai 20 menit selesai lah ya. Itu saya itu hampir 30-an menit lebih mas, hampir 45 menit mas, hampir 45 menit. Lah kan harusnya kan bangun tenda kan enaknya kalau ada teman ada kan yang nyenterin, ada yang nyenterin, terus ada yang penggal kiri sama kanan. Lah saya kan bingung cari totokan pohon buat tahan sisi sana. Saya ini kan agak ribet. Itu sempat luput saya mas, sempat salah nancap soalnya ya itu penerangannya minim. Saya tersini kan ya enggak terlalu terang-terang banget. Nah itu alhasil ya itu mas, selesai lah bisa saya mendirikan tenda ya hampir 30 menit lebih. Nah itu mas, hampir selesai mendirikan tenda kan. Di puncak itu kayak ada itu mas, ya kayak gazebo, cuman atapnya itu jerami itu loh mas, jerami rumput jerami gitu loh mas, kering itu mas gitu. Nah itu dibuat gini kayak suku-suku pedalaman itu mas. Nah itu ada situ kan itu mas. Sebenarnya kalau kita buat tenda terus dimasukin ke situ kan nggak boleh sebenarnya. Itu kan sudah ada gini kok dimasukin tenda, itu kan termasuk ya mas nggak baik kan. Kalau jalannya kurang elok ya, jeraminya itu memang sengaja buat atap mas. Buat atap. Kalau kok malah di bawahnya dikasih tenda lagi itu ya benar mas. Kan buat jaganin kalau ada orang sing nggak bawa tenda kan bisa ngeduh di situ. Nah, saya pikir-pikir wah di sini nggak ada orang ya wes saya busuk ke tenda saya ke itu mas ya nggak apa-apa biar aman kan. Saya jaganin nanti jangan lebih aman gitu loh mas, lebih aman gitu loh mas. Lebih aman tuh mas. Tak selipkan di itu ya mas. Terus ya itu mas, saya pasang tali, pasang pasah gitu. Terus saya selipkan itu biar jaga ini nanti hujan itu mas, biar lebih aman. Ternyata ya malam itu saya mas aman, maksudnya aman nih cuacanya aman. Nggak hujan makin parah mas. Hujan saya sendiri 8 hujan saya malah lebih repot lagi tuh mas. Untung saja cuacanya pas itu mendukung mas, cuman ya tetap dingin mas, dinginnya tetap itu. Nah, itu setelah selesai itu yaitu saya masuk tenda beres-beres, tetap saya itu mas makan dulu, makan sama ngopi lah. Makan itu selesai makan terus saya istirahat bentar, terus habis itu saya istirahat mas sampai itu loh mas. Wah saya itu mas gelap banget mas, saya itu lupa sholat isya mas pas itu mas. Gelap banget mas saya mas pas itu.
pas saya ya sibuk anu mas, buat tenda tadi, terus ya masih keburu waktu ini malam banget. Iya, mungkin ya faktor kecapean dulu. Saya lupa sholat isya itu. Nah itu terus saya istirahat itu ya mas ya, istirahat itu ya biasa pintu tak tutup, tetap di luar itu tetap ya tetap ya gini mas, sunyi gini, soalnya kan tidak ada orang sunyi. Lah hampir beberapa menit itu ya mas ya, itulah ini dimulai di sini mas, dimulai di sini itu mas, kan tenda saya sing itu hadapnya kemana, saya anu mas, saya lupa hadapnya kemana. Tenda saya sing ya sebelah kiri gitu ya mas ya, sing sebelah kiri kan itu anu mas, ya kayak rumput-rumput, cuman anu mas agak ada perengan gini, terus perengan terus bawah udah los jurang ya mas ya, itu saya istilahnya ya di pinggir jurang lah istilahnya, los jurang, terus sebelah kanan masih aman puncak-puncak itu. Saya di pinggir situ ya mas ya, saya tidur ya mas di situ, tidur di situ itu mas. Itu di sebelah kanan saya yang saya bilang ada rumput-rumput terus langsung jurang itu mas, itu mas ada orang jalan, orang jalan. Suara terdengar suaranya apa, wujudnya bayangannya apa? Enggak ada wujudnya, cuma ada tapakan kaki jalan gitu, ada suara orang jalan. Orang jalan itu mak ya kan, kalau orang jalan ke rumput kan batinnya gini, kok masa ada orang jalan di sebelah kanan saya, batin itu di padahal kanan saya kan murah sih kan, masa orang bisa jalan di pinggir jalan kan tidak mungkin. Saya sudah seperti itu anu mas, tidak gagas, wah biarin kok. Saya lama itu ada lagi mas, wahnya saya sudah nggak ingat itu posisinya Mas Aris melihat kayak itu mas, melihat cuman kan terhalang sama tenda kan nggak ada itu jelas kan, sana lama cuman dengar suaranya kan, jelas itu malah suara tapak kaki. Kalian kalau orang naik ya biasanya kan rame-rame mas, mungkin rombongan ada ya mungkin 3-4 orang kayak gitu, nggak mungkin cuma jalan kalau nggak sambil ngobrol kayak gitu mas. Mungkin kan sambil ngobrol, oh sini baik pasang tenda di sini ya itu. Itu keanehan pertama. Itu kan udah ada suara. Kalau sing sebelah kan beneran entah mas, bener apa itu, bener suara langkah kaki di apa rendungkutan itu ya mas, yang di rumput itu. Nah itu anu mas, saya ini mas nyeletuk itu ya, istilahnya ngomong tapi antara sadar tidak sadar. Itu saya ngomong gini pas ada langkah itu tuh mas, Mbah pangapunten kula teng mriki anu nggih nunut istirahat, putu jenengan nunut istirahat teng mriki, kula nyuwun izin nggih. Udah itu mas, habis itu hilang suaranya. Hilang suaranya. Terus habis itu anu perlu di bahasa Jawa, di bahasa Indonesia kan mas itu apa sing mbah itu tadi, bahasa Indonesia kan apa itu, kayak saya itu numpang istirahat di sini, apa itu cucu kamu mau istirahat sebentar di sini kan gitu, bahasa Indonesia gitu ya mas ya itu. Terus suaranya kan hilang ya mas ya. Terus habis itu saya bisa istirahat mas, saya bisa istirahat sebentar. Terus singkat cerita pagi lagi mas, langsung pagi lagi ya. Habis tidur kan itu saya capek banget mas. Posisi kayak gitu Mas Aris ya bisa tidur? Bisa mas, bisa. Tapi pas nggak bisanya pas ada langkah kaki itu tadi, saya nggak bisa tidur. Tahun kepikiran kayak gitu ya. Habis saya bilang itu tadi, langsung saya bisa tidur pulas banget mas. Habis itu tiba-tiba pagi, terus itu mas, ada beberapa orang sing naik. Terus ada lagi yang naik, tak tanyain katanya, iya mas, ngecamp di pos 4. Padahal dari di pos 4 kan tadi di pos 4. Nah, padahal tadi
posnya cuma ada 3 mas. Ya. Nah ternyata sing di pos 4 itu sing saya bilang tanah leter itu loh mas. Nah itu ternyata pos 4 itu toh. Itu ternyata pos 4. Ternyata saya itu nggak dikasih tahu sama pihak base camp kalau posnya ada 4. Tuh ternyata itu pos 4. Itu ya singkat cerita itu ya mas. Tak singkat cerita lagi ya mas. Iya. Singkat cerita itu ya saya beres-beres terus turun ya mas. Turun ya saya nggak ada gangguan apa-apa mas. Turun. Waktu berarti pagi. Itu sore? Enggak tuh pagi mas. Masih jam-jam 9 pagi mas. Turun ya singkat cerita sampai base camp lagi lah mas ya. Sampai base camp lagi ya udah itu saya cerita sama masnya itu kan sebelum naik kan katanya masnya juga mau naik dulu pas ke base camp itu, ternyata dia nggak naik. Katanya dia mau bilang saya mau naik mas nanti malam, itu cuma mas buat ngayam saya. Buat ngayam itu udah sampai ya nggak jadi naik kayak gitu kan. Itu ya saya ya dalam hati waduh gitu ya itu apa itu yang tadi kan itu sudah jadi kepikiran. Nah itu sing itu masing di naik via Jatiyoso itu Jatiyoso Karanganyar itu ya mas. Terus lihat beberapa bulan bukan minggu mas, beberapa minggu saya lupa itu saya naik lagi ke Gunung Jebolorangan itu. Naik lagi itu mas, tapi saya naik sing via Magetan itu ya mas. Dia via Magetan itu kalau di situ mas biasanya perjalanan itu ya kalau sampai Magetan 3 sampai 4 jam itu pas itu mas udah longgar ya mas, itu bisa masuk ke situ ke Magetan itu mas udah ya singkat cerita saya sampai base camp itu ya mas ya. Itu yang saya naik kan gunung yang sama cuman beda base camp sing pertama beda jalur itu kan tadi via Karanganyar Jatiyoso, sing ini via Magetan Jawa Timur itu mas. Jawa Timur saya naik dari situ dan itu saya nunggu dia mas di base camp itu malam itu mas. Sampai base camp itu saya malam itu sampai malam saya nunggu sampai pagi baru orangnya orang base camp baru keluar, terus saya mohon izin naik itu mas. Udah diizinin mas. Pada saat itu mas subuh itu hujan gitu mas. Ya hujan itu enggak mau terang gitu mas, enggak mau reda gitu. Dan terus seharian gitu enggak terus banget ya hutannya acep itu mas. Kalau saya mau naik itu mas itu ada nenek mas. Nenek itu bilang ke saya, sebelum bilang dia nyapa dulu deh mas itu. Saya ingatnya nyapa saya, mau naik gitu kan bilang, tapi dalam bahasa Jawa ini tak bahasa Indonesia kan aja ya mas. Nak mau naik, iya nek saya mau naik, bentar lagi naik. Oh iya hati-hati ya mbah ini. Terus saya mau naik beberapa menit, neneknya keluar lagi mas, nah ampun naik mak, neneknya itu bilang gitu lah, padahal tadi bilang hati-hati kok kan bilang ampun naik gitu. Nggak usah naik itu bilang gitu. Saya bilang gini, enggak apa-apa mbah, saya mau naik nanti sampai puncak mau turun lagi, enggak sampai naik. Neneknya itu cuma kata-katanya itu kosong, mak begini aja. Oh iya begini ya agak ada feeling gitu mas. Enggak ya. Nah, otomatis pasti ya saat ketika naik terus itu orangnya kan enggak pakai dress banget ya mas. Naik itu posnya ada berapa ya mas? 3 posnya 3. Naik sampai pos 1 itu enggak apa-apa, ke pos 2 enggak apa-apa ya mas ya. Ke pos 3 itu ya baru dimulai mas, itu hujannya itu wah tambah terus mas di situ. Hujannya ya. Sama jadi selama itu kehujanan mas. Nek dari itu mas, dari base camp sampai pos 1 pos 2 itu hujannya enggak terlalu banyak. Langsung terlalu banyak di pos 3 itu mau ke puncak itu mas, itu hujannya itu wah deras mas itu. Saya sampai duduk sambil bilang
bilang gini mas, dia nyeletuk mas, bilang gini, Bu, mohon tolong saya diberikan cuaca cerah dulu, saya mau naik, mohon izin gitu. Kata saya itu masih tetap terus mas, belum terang. Saya tetap naik lagi, hasil sampai puncak mas, hasil sampai puncak lah mas. Itu ya menjelang siang mas, menjelang siang itu mas, apa itu, sampai puncak itu mas, kabut tebal, kabut turun, apa terus apa itu, anginnya besar banget mas, anginnya besar banget. Saya itu nunggu di situ hampir agak lama mas, biar nunggu cuacanya mendukung gitu loh mas. Kok saya nunggu di situ ke semakin lama angin semakin berat tuh mas, gitu, sama kabut semakin tebal. Wah, saya feeling sudah tidak enak ya mas ya. Hasil di situ, di situ kan bener mas, di situ itu pelangnya itu jebol larangan mas, pelangnya itu jebol larangan di via Magetan itu jebol larangan. Sebelumnya itu di Karanganyar Jatiwaringin tadi jokolan. Nah, emang dibedakan, tapi sebenarnya puncaknya hampir sama mas. Hampir sama. Kalau Magetan, ibarat Magetan sebelah sini ya mas, beda jalur, beda nama gitu ya. Ini Magetan sini, sing di Jatiwaringin Karanganyar sini. Sebenarnya kalau jalan ke puncak sing Karanganyar bisa mas. Saya dulu ya itu itu ke puncak sing sebelum itu ke sing Karanganyar itu, itu. Nah, saya nunggu di situ kan, kalau ibarat cuacanya mendukung saya mau camp gitu loh mas. Cuacanya sepertinya enggak mendukung terus turun. Nah, itu kan ya juga itu pas itu saya sendiri juga mas, turun. Terus saya turun mas, saya turun itu kejadiannya nek mistis apa ya mas, sepertinya nggak mistis banget ya mas, padahal ya, siang mas itu mas. Nah, itu menurutku keanehan pertama itu memang saat Mas Aris naik, atau kan disapa nenek-nenek tua. Nah, nenek-nenek tua itu memang tadinya masih pembolehan, mau naik deh, gitu. Mbak, monggo gitu. Nah, terus mungkin nenek-nenek itu terus melihat itu mas, melihat awan di atas itu. Nah, itu apa bisa jadi jangan-jangan memang neneknya itu sebangsa lembut, jadi mungkin membau kayak gitu. Mungkin kan mas bisa berpindah tempat itu kan mas, bisa berjalan kayak gitu sangat. Mungkin bisa jadi Simbah tadi sebenarnya udah di puncak terus turun lagi kayak gitu, ngasih tahu Mas Aris biar nggak jadi berangkat ke puncak. Soalnya kenapa? Cuaca nggak mendukung, terus juga nanti akhirnya sia-sia atau masalah hujan toh. Mungkin bisa jadi itu mas. Ya bisa jadi itu rasanya itu. Ya mungkin atau sing neneknya itu beda orang juga nggak tahu, mungkin yang satu benar-benar nenek, yang satu bisa mungkin itu, mungkin yang pertama yang nyapa itu mungkin nenek yang asli, yang kedua atau mungkin ya itu malah jin yang membo-membo ya itu. perkiraan loh ini saya nggak tahu itu. Itu lebih ke itu ya, apa ya, firasat itu mas. Firasatnya kemungkinan ya. Terus saya itu tetap turun mas, pas hari puncak itu turun saya mas. Jadi nggak jadi camp di situ itu ya. Soalnya resiko nek saya resiko mas itu. Saya tetap turun ke pos 3 ya mas. Turun ke pos 3 itu mas, sebenarnya ada 2 jalur. Yang pertama kan tadi saya ambil jalur ke kiri ya mas. Jalur ke kiri, ambil ke jalur ke kiri. Jalur kiri. Kata saya mau ke pos 3 itu ambil beda jalur mas. Beda jalur sing arah saya naik tadi beda 2 jalur. Nah beda jalur itu jalurnya itu masih rumput sekali mas. Kan saya mau dari pos 3 itu sing ke kiri puncak, sing ke kanan juga puncak, cuman ada satu camp untuk lihat sunrise. Nah saya mau coba lihat lewat sunrise itu mas. Nah di situ saya ketemu lah tempat sing buat sunrise. Nah di situ ya, di situ itu mas, saya hampir disesatkan di situ mas. Disesatkan ya. Saya buru-buru mau turun itu karena itu mas, ada hewan pacet itu mas yang menghisap darah itu loh, kayak lintah itu ya. Itu lah, gara-gara wah ini ada pacet, gara-gara turun lah.
itu Mas, sebenarnya jalurnya itu kelihatan Mas. Nah, sebenarnya kelihatan, cuman kenapa saya pilih jalur yang nggak kelihatan? Itu saya pilih jalur yang nggak kelihatan, tapi turun jalur yang nggak pasti itu malah hotel. Yang saya, tapi entah kenapa saya turun sing jalur sing nggak pasti itu turun ya turun tuh Mas, udah rimbun banget loh Mas. Lalang udah mungkin nggak bisa ditembus Mas, saking lebate cuma blugare ya gitu. Itu adalah ya saya nggak lanjut Mas, satu feeling kok gini jalurnya, lalu saya naik lagi kembali ke tempat tamu dan saya pilih coba jalur sini. Apa benar sih, aku coba ya agak lama itu Mas, ternyata ya alhamdulillah itu jalur sing benar. Cuman tadi saya sing di jalur sing turun tadi ndak lanjut, saya lanjut sudah kesasar Mas. Iya Mas, pasar pasti itu Mas. Emang kalau Mas, kalau di Jawa itu ada namanya akar nimang. Nah kayak gitu. Nah itu biasanya orang-orang yang imannya kurang kuat kayak gitu Mas. Itu biasanya saya nggak tahu pasti ya Mas, saya wujud dari makhluk gaib yang namanya akar nimang itu memang berupa akar atau sosok, saya nggak tahu pasti ya Mas ya. Yang jelas itu memang dia itu Mas sengaja menyesatkan kayak gitu. Jadi nek Mas Aris kejebak itu biasanya dia membuat orang itu berputar-putar di tempat Mas. Jadi kayak jalan muter nanti balik ke titik awal kembali ya kayak gitu. Itu biasanya. Nah, untung aja kemungkinan besar ya Mas ya, kemungkinan besar yang dimana Mas Aris kuat, nah terus langsung sadar kayak gitu. Kalau ini bukan jalannya, terus langsung kembali. Bisa jadi kayak gitu ya Mas Aris ya. Tuh, nah, itu anehnya sing di situ kan Mas, hujannya udah nggak patek terus ya Mas. Udah gak reda. Nah saya di jalur sing benar itu lah kan ketemu pos 3 lagi. Itu hujannya sama pas saya mau naik Mas, padahal tadi di sing di letter sing di tempat santres tadi hujannya udah gak ada, tapi kok kenapa di pos 3 itu selalu segitu hujannya acek segitu terus, di pos 3 itu segitu terus hujannya, sampai heran ya Mas, masa ada gangguan di siang pagi hari. Malah gitu ya nek gangguan di siang hari atau malam hari itu kemungkinan tetap bisa aja Mas. Jadi memang jin itu memang ya hidupnya di siang hari sama di malam hari. Tapi kan kebanyakan jin-jin itu beraktivitas di malam hari kayak gitu. Iya, ya itu pos 3 itu Mas, tetap hujan terus, tetap saya sampai heran ya Mas. Ya saya lanjut lagi Mas, turun ke pos 2 ya Mas ya. Pos 2 tetap agak gerimis Mas. Anehnya itu habis perjalanan ke pos 2 turun itu Mas, cuaca cerah banget Mas. Cuaca cerah. Jadi yang terus cuma di puncak. Nek di puncak kan, nek di puncak itu malah ndak hujan Mas. Itu cuma angin sama kabut luas gitu. Terus di santai camp tadi ya gerimis, agak reda. Sing aneh itu sing di pos 3 itu ya, aja Mas, yang hujannya tetap ya Mas ya. Hujannya tetap segitu-gitu aja Mas. Saya pas naik sama saya pas turun tetap gitu-gitu aja. Terus saya tuh merasakan hal aneh di situ Mas. Nah, itu saya begitu masa siang-siang ya diganggu kan, saya gitu enggak ngomong gitu Mas, saya pikiran kan gitu. Terus sampai turun lagi pos 2 tadi ya agak gerimis, tapi enggak separah sing di pos 3 ya Mas ya. Terus turun lagi di pos 1 kan tadi tak yang cerah itu Mas, itu cuacanya udah cerah itu Mas. Di pos 1 cerah benderang Mas. Sampai di pos 1 itu ada orang mau naik ya Mas ya. Mas naik ini, dia tanya Mas mau ke puncak jauh. Mas saran saya hari ini jangan naik dulu, saya bilang gitu. Ditanya sama pendaki. Itu nek saya lihat pengunjung Mas, bukan pendaki, enggak ada alat kok. Saya bilang Mas nek hari ini jangan naik dulu. Kenapa Mas? Oh jangan naik dulu, cuaca Mas, mungkin cuacanya berubah buat gitu. Oh iya Mas, dia cuma Mas lihat-lihat sih sekitar situ aja di pos 1 akhirnya. Masa di pos 1 tuh itu Mas istirahat ya, makan terus saya turun Mas. Ya turun dulu itu aneh Mas, cuacanya tuh cerah banget Mas,
itu pemandangannya bagus, tapi ya kenapa di pos 3 gitu mas? Saya tuh heran di pos 3 mas, sama di puncak mas. Kenapa itu mas? Bisa jadi ya mas ya, mungkin memang gangguan atau mungkin memang alamnya memang kurang bersahabat kayak gitu. Ya, atau apa feeling si nenek-nenek itu tadi yang bilang saya itu mungkin, atau cuacanya itu mungkin mas. Iya mungkin itu. Mungkin ya saya masa dilindungi pas di sunrise camp, saya balik lagi punya feeling balik itu loh mas. Akhirnya saya enggak jadi kesesat. Ya, saya beruntungnya di situ. Nah, itu saya sampai di base camp. Ya istirahat bentar terus saya langsung pulang mas. Ya pengalaman sing di Via Magetan itu, yaitu saya itu masih ragu. Ya itu saya diganggu kok pas siang hari, apa benar bisa ganggu siang hari gitu. Benar gitu. Karena saya cuma di pos 3 sampai di puncak mas. Itu keanehan saya di situ mas. Padahal itu belum malam loh mas. Allahu alam ya mas ya. Cuman kalau jin ini memang bekerja siang malam mas, benar mas. Iya. Kalau jin, kalau makhluk halus ya gitu, kalau siang nggak bekerja ya mas ya, itu ya mungkin ya mas, semua orang ini kalau siang berbuat baik semua, ya nggak ada yang bujuk-bujui lah ibaratnya ya gitu. Nah cuman kalau apa namanya malam itu memang saat-saatnya dia beraktivitas mas. Cuman kalau siang juga sama, cuman intensitasnya itu lebih besar di malam hari. Itu mas. Cukup mas Haris ya? Iya cukup mas. Ya pelajarannya mas, itu mas pelajarannya ya, saya saran kalau masih pemula ya jangan naik sendiri mas. Kalau masih pemula resiko tuh mas, resiko. Saran saya kalau masih pemula ya jangan naik sendiri, cari teman lah gitu. Nah, hasil ya alhamdulillah saya pulang sampai ke rumah pas itu juga aman-aman saja, enggak ada yang ikut lah mas. Aman ya. Ya cukupan itulah mas cerita saya. Nanti kapan-kapan kalau mau cerita lagi saya mau mas nanti. Siap mas. Siap. Ini jam berapa berarti mas Haris? Ini hampir setengah 3 mas. Hampir setengah 3 mas. Ini udah hampir jam setengah 3 mau menjelang subuh ya lur ya. Ini tadi saya di sini itu memang memilih tempat ini itu memang karena letak tempatnya ini angker lur. Jadi saya sama Mas Haris itu memilih bercerita di sini sambil mencari. Nah, apa benar Mas Teh penampakan kayak gitu bisa dicari kayak gitu loh. Nah, kalau saya menduga memang penampakan itu nggak bisa dicari ya Mas ya, atau memang kalau beruntung, sangat-sangat beruntung Mas Haris, nah itu bisa muncul kayak gitu. Kebanyakan memang jin-jin kayak gitu memang menghindari kontak Mas, menghindari kontak sama manusia kayak gitu. Terus dia kemungkinan juga menjelma kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu mungkin memang itu jin-jin baik, jin-jin muslim ya. Nah, udah gitu ya Mas Haris ya. Ya udah dulu ya lur ya, kita tutup dulu. Nanti kalau ada waktu luang-luang lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Mas Haris ya, podcast lagi. Oke. Ya udah dulu ya lur ya. Assalamualaikum lur.